Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel kami Fitra Official TV. Untuk video kali ini channel kami akan membahas tentang jalur kiprok atau jalur soket kiprok Yamaha ya. Yamaha bisa dalam artian Jupiter Z, RX King, Vega ZR, terus Mio All, itu Mio yang masih karbu ya. Nah, biasanya dia berkode 5TL seperti ini. Ini kalau ori seperti ini. Dan untuk kepalanya sendiri, kepala dari kiproknya sendiri biasanya dia berwarna hijau. Nah, kalau sudah berwarna hijau, kita bisa kategorikan jalurnya seperti Yamaha ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk cara menghafalnya atau cara mengurutnya seperti di video-video saya sebelumnya yang tentang jalur soket, jalur kelistrikan, dengan cara kalau saya biasanya dari sebelah kiri bawah ya, 1, 2, 3, 4 bawah sini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk jalur yang pertama di pin nomor 1 sendiri, ini dengan cara saya ya, dengan metode saya. Kalau teman-teman atau saudara-saudara semua mempunyai trik dan metode lain, boleh digunakan juga ya. Kalau saya seperti ini. 1, ini warna kuning ya, biasanya warna kuning, dia harus masuk dari spool. Dari spool juga kan ada warna kuning sama putih tuh. Nah, ini seperti ini, harus masuk dari spool ke warna kuning. Nah, kemudian masuk dia ke kiprok ini, diolah oleh kiprok. Nah, baru di sini kan nanti kita jumper ya untuk ke lampu utama, lampu belakang. Nah, khususnya untuk yang menggunakan kelistrikan yang AC. Nah, ini kuning ini kita jumper menuju ke lampu-lampu. Nah, untuk yang pin kedua ada massa. Massa biasanya berwarna hitam. Ini massa atau ground dia dapat ke bodi motornya ya. Nah, untuk yang ketiga ini arus masuk dari spool. Ini untuk arus pengisian baterai ya. Untuk arus 12 voltnya ini untuk arus pengisian baterai ini untuk arus pengisian dari baterai. Nah, kalau yang jalur warna putih ini tidak perlu kita jumper lagi, karena dari bawaan dealernya dia juga tidak dijumper. Kalau yang warna kuning ini dia dijumper, karena kan fungsi kiprok untuk tahanan, cuman sebagai tahanan lampu ya. Ini terus putih, dari spool langsung menuju ke warna putih, diolah lagi sama kiprok. Nah, kemudian keluarnya outputnya di warna merah, pin ke-4 ya, arus plus ke aki, langsung ke aki ini 12 volt. Ini dari putih diolah sama kiprok, dikeluarin ke plus aki, warna kabelnya biasanya warna merah ya. Nih, set, inilah langsung menuju ke plus aki yang melalui sekring, biasanya ada fuse di situ ya. Nah, ini. Nah, untuk kendala kiprok sendiri biasanya ya, biasanya ada pada arus penerangan ini, arus lampu ini. Kalau kiprok Anda atau teman-teman semua sudah tidak normal, biasanya ketika kita gas, bohlam akan putus. Nah, biasanya ditandai dengan lampu terlalu terang ya. Kita gas, kita sentak seperti itu, bohlam akan putus, mudah putus. Nah, itu biasanya kiprok atau regulator ini dia sudah bermasalah dan wajib kita ganti. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk skemanya seperti ini ya. Ini skemanya dari nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk nomor 1 arus dari lampu yang input dan outputnya biasanya berwarna kuning ini ya. Nah, untuk yang nomor 2 sendiri ada ground atau massa, biasanya berwarna hitam. Nih, nomor 2 ini berwarna hitam. Dan untuk yang ketiga arus in pengisian,
berwarna kabel putih. Nah, outputnya baru yang pin nomor 4 ini plus aki 12 volt, biasanya berwarna merah ya. Nah, ini seperti ini. Nah, biasanya kendala yang sering terjadi kalau kiprok atau regulator ini sudah bermasalah, yang pertama, lampu mudah putus karena kiprok sudah tidak mampu menahan beban lagi. Nah, kita wajib ganti. Dan yang kedua, kiprok sudah tidak mau pengisian ya, tidak mau mengasih arus pengisiannya. Nah, akibatnya aki tekor, drop, motor bisa mati kalau motor yang tidak ada akinya ya. Nah, ini. Oke, demikian video dari channel kami. Slam down.